Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara. Di pagi ini di tanggal 3 bulan 5 2025 terus kita mencari wajahnya saudara. Sebelum kita lakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita minta Dia untuk menuntun kita, bahkan memperlengkapi kita saudara, menguatkan kita atas setiap jalan-jalan yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Kita libatkan Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kita saudara. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita minta Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia menyapa kita saudara, Dia menyampaikan isi hatinya. Kita berdoa bahwa terima kasih Tuhan, satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan, hari yang baru buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan semua semata-mata karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami butuh Tuhan setiap hari, setiap pagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan peneguhan buat setiap kami lebih lagi. Dan pagi ini kiranya Roh Kudus berkata-kata di tengah kami untuk menyampaikan isi hati-Mu yang sederhana Tuhan. Yang itu akan menjadi landasan kami untuk kami boleh melalui satu hari lagi bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami buka Tuhan buat perenungan kami pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari Tuhan ingatkan tentang ini saudara, untuk kita memulai lagi bangun mesbah setiap pagi. Setiap hari, setiap pagi kita merindukan Dia saudara, untuk Dia hadir dalam kehidupan kita. Tuhan berikan urapan kesanggupan ini saudara, luar biasa. Setiap hari, setiap pagi kita minta kiranya Tuhan memberikan kesanggupan untuk konsistensi dalam mencari Tuhan setiap hari, setiap pagi. Dan saya percaya setiap kerinduan kita saudara di pagi hari untuk berjumpa dengan Tuhan, itu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini tema perenungan kita pagi ini adalah mencari wajah Tuhan pada pagi hari. Mencari wajah Tuhan pada pagi hari. Dan bacaan kita yang menjadi landasan perenungan kita hari ini sudah dikatakan Mazmur 5 1-3, 7-8 ayat yang ke-12 dengan perikopnya doa pada pagi hari. Saya ambil poin-poinnya saja saudara. Yang pertama, untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud dikatakan ayat kedua, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Luar biasa saudara. Di mana pagi hari kita terus menyatakan, dikatakan apa yang menjadi kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan keluh kesah kita naikkan di hadapannya. Yang ketiga, perhatikanlah teriakanku, minta tolongnya Raja dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Dan terus kita nyatakan seruan hati kita ini kepada Raja kita, Allah kita, dan kepadanya Dia kita nyatakan saudara setiap doa kita. Yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita saudara, setiap hari, setiap pagi kita menjaga ini saudara, untuk kita datang kepada Tuhan. Pada waktu pagi dikatakan aku mengatur persembahanku bagimu, dan dikatakan aku menunggu-nunggu. Kita menanti-nantikan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya bagi setiap kita yang bersungguh hati untuk menantikan Dia saudara. Dikatakan berikutnya 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Dan saya percaya ini sekali lagi berkat Tuhan buat setiap kita yang besar saudara, untuk kita boleh menikmati, untuk kita ada dalam kediamannya. Dikatakan kita ada dalam rumahnya untuk menyembah Dia. Ada satu panggilan tertinggi dalam setiap gereja Tuhan, yaitu untuk kita datang menyembah Dia, untuk kita datang, untuk kita tinggal menikmati kehadiran Tuhan setiap hari. Setiap pagi kita merasakan Dia saudara. Dikatakan ayat 9, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Dan saya percaya ini yang
terus kita rindukan terjadi waktu kita libatkan Tuhan, maka Tuhan akan meratakan setiap gunung, setiap lembah dalam kehidupan kita. Permasalahan mungkin boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi solusi yang dari Tuhan akan Tuhan berikan, nyatakan dalam setiap kita. Ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, dikatakan, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Waktu kita menempatkan dia di tempat yang pertama dalam kehidupan kita, dikatakan dia akan memberkati kita, dia akan memagari kita dengan anugerahnya sebagai perisai dalam kehidupan kita. Ini luar biasa, saudara. Dan poin pembacaan kita pagi ini, saudara, ayat 4 dan ayat dikatakan ayat yang ke-4 ini, saudara, dikatakan Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku bagimu, dikatakan, dan aku menunggu-nunggu. Dan ini biarlah menjadi kerinduan kita setiap hari, setiap pagi. Kita terus menanti-nantikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Terus kita menanti-nantikan setiap hari, setiap pagi Dia memenuhi kita, saudara. Dikatakan kita mengatur persembahan kita, pujian penyembahan kita di pagi hari yang menyenangkan Tuhan, seperti ukupan yang naik ke tahtanya, saudara, yang menyenangkan hati Tuhan. Terjemahan yang lama juga luar biasa, dikatakan, ya Tuhan, pada pagi hari Engkau hendak mendengar akan bunyi suaraku, di mana Tuhan juga rindu untuk kita datang untuk mendengarkan pujian kita di hadapan Tuhan, saudara, dikatakan. Dan kemudian dikatakan, hendaklah Dia mendengarkan bunyi suaraku. Pada pagi harilah aku menyediakan diriku bagimu. Kita menyiapkan hidup kita, saudara, untuk kita datang, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita menyapa Tuhan, dikatakan. Dan menengadahlah aku untuk memandang Tuhan, saudara. Dan biarlah ini kita, satu kerinduan kita lebih lagi untuk kita mencari Tuhan setiap hari, setiap pagi. Kita terus libatkan Dia dalam kehidupan kita. Terus kita menunggu-nunggu untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya pagi hari dalam kehidupan kita. Mazmur 90 ayat 12 sampai 14 sudah dikatakan. Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu ini, hamba-hambamu. Ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih-Mu. Bagaimana Tuhan akan mengenyangkan kita di waktu pagi dengan kasih-Nya, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Dan saya percaya ini, saudara, terus saya merasakan ini. Ada satu Tuhan kasih buat saya pribadi pagi hari. Ada satu kerinduan, ada sukacita, dikatakan, ada sorak-sorai, dikatakan, waktu kita datang, karena kasih-Nya dilimpahkan atas setiap kita. Pada waktu pagi hari kita menyediakan waktu kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 juga dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berseru kepadanya selama Ia dekat. Dan ini pegang ini, saudara, cari Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui, firman Tuhan. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dan biarlah kita tidak mengacuhkan, kita tidak sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Mungkin hari-hari ini kita mengalami ada banyak perkara-perkara yang kita kerjakan, saudara. Biarlah itu tidak mengalihkan perhatian kita untuk kita mencari Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui. Mazmur 105 juga 4-5 dikatakan, sedikit panjang, saudara. Carilah Tuhan dan kekuatannya, dikatakan, carilah wajah-Nya selalu. Tuhan ajar kita untuk kita terus mencari wajah-Nya. Dan 5 dikata, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Dan biarlah kita sadar apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, saudara, biarlah itu lahir waktu kita terus mencari Dia dan kekuatannya selalu dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang besar dari Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat Tuhan yang menjadi panglima kita, menjadi bala tentara kita, saudara, dikatakan, yang berperang bagi kita.
Yang terakhir Imamat 6 ayat 12-13 juga yang menjadi poinnya saudara, dikatakan ayat 12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga. Berarti ada effort yang harus kita lakukan untuk menjaga waktu-waktu kita setiap pagi, setiap hari, untuk kita menyediakan waktu buat Tuhan supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam, jangan dibiarkan saudara berlalu begitu saja waktu-waktu kita. Setiap hari, setiap pagi kita, bahkan saya pagi ini saudara, saya merasakan saya seperti ada satu kerinduan untuk terus mengucap syukur karena Tuhan menguatkan, karena Tuhan memampukan untuk setiap hari, setiap pagi kita boleh bersekutu saudara. Dikatakan tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Kita menyediakan hidup kita untuk memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Dia, mengatur persembahan kita buat Tuhan. Bahkan Tuhan menantikan setiap pujian kita, dikatakan mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13 yang luar biasa lagi, ditekankan lagi sudah, dikata harus dijaga, dikatakan supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Dan ini merupakan seruan Tuhan buat setiap kita. Firman Tuhan harus dijaga, setiap api kita tetap menyala di atas mezbah. Satu kerinduan yang terus kita jaga untuk kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari, setiap pagi. Kita memberi diri, menyediakan waktu buat Tuhan. Kita mengatur persembahan kita setiap hari, setiap pagi saudara. Dan saya percaya kehidupan kita akan berbuah, kehidupan kita akan berubah saudara, karena Tuhan yang terus kita kedepankan dalam kehidupan kita. Dan makna rohani yang berikutnya saudara, yang saya ambil dari literatur yang ada terkait dengan Mazmur 5 ini saudara, yang 4 dikatakan dengan tema mencari wajah Tuhan pada pagi hari. Pembelajaran makna rohani yang kita boleh belajar, yang pertama mencari Tuhan pada pagi hari, poinnya saudara. Mazmur 5 ayat 4 ini menekankan pentingnya mencari Tuhan pada pagi hari, yang dapat diartikan, dikatakan sebagai memulai hari dengan doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan biarlah kita mengawali setiap hari, setiap pagi kita menghampiri Dia, kita memulai menyiapkan hati kita untuk kita berdoa, untuk memuji dan menyembah Dia saudara. Dan kita mengaturkan pujian kita, dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kita naikkan itu berbau harum di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengatur persembahan. Ayat ini juga menyebutkan tentang mengatur persembahan bagi Tuhan yang dapat diartikan sebagai mempersembahkan hidup kita sebagai kurban yang hidup dan kudus. Ada lemak bakaran tadi dikatakan di atas mezbah itu harus dibakar saudara. Artinya waktu pagi hari kita meletakkan setiap keakuan kita, kita meletakkan setiap mungkin agenda kita supaya Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita pastinya. Dan supaya ini saudara, supaya kita terus lebih lagi untuk kita mengatur persembahan kita ini saudara, dan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Yang ketiga adalah menunggu-nunggu Tuhan. Ini juga poinnya kita saudara, kita pelajari hari ini, bahwa juga Mazmur 5 ayat 4 ini menyebutkan bahwa tentang menunggu-nunggu Tuhan, yang dapat diartikan sebagai mempercayai bahwa Tuhan akan menjawab doa kita dan memberikan kekuatan serta pengharapan waktu kita menunggu waktunya saudara, berseru kepada Dia sampai Dia menyatakan waktunya untuk kemenangan, mungkin jalan keluar yang kita rindukan terjadi, itu boleh dialami saudara. Saya percaya ini adalah apa yang Tuhan nyatakan untuk kita mempercayai Dia, bahwa Dia yang menjawab doa kita dan memberikan kekuatan dan pengharapan setiap kita. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, yang kita belajar terkait dengan Mazmur 5 ayat 4 ini saudara, dikatakan poinnya aplikasi yang mungkin kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, memulai dengan doa, memulai pagi hari dengan doa, yang menyatakan bahwa memulai hari dengan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan dapat membantu kita memperoleh kekuatan, pengharapan untuk menjalani hari. Jadi waktu kita memulai hari, kita memastikan bahwa kita akan dimampukan, dikuatkan untuk memperoleh kekuatan, pengharapan untuk menjalani satu hari. Kita akan menangkan satu hari bersama dengan Tuhan karena kita memulai segala sesuatu dengan doa di pagi hari. Yang kedua, mempersembahkan hidup sebagai kurban. Mempersembahkan hidup kita sebagai kurban hidup
yang hidup dan kudus dapat membantu kita hidup dalam ketaatan ini saudara luar biasa kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Waktu kita persembahkan setiap ego kita, setiap mungkin apa yang menjadi kerinduan agenda kita di hadapan Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan membantu kita untuk kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Yang ketiga, percaya kepada janji Tuhan. Mempercayai bahwa Tuhan akan menjawab doa kita dan memberikan kekuatan serta pengharapan dan membantu kita menghadapi tantangan kesulitan dalam hidup. Percaya pada janji Tuhan, kita semakin mengerti waktu kita datang di pagi hari, kita mengalami Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi rencananya. Bahkan dikatakan Dia akan menjawab setiap doa kita, memberikan kekuatan untuk kita menghadapi tantangan kesulitan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu menjaga hubungan dengan Tuhan. Menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan dapat membantu kita memperoleh kekuatan, pengharapan dalam menjalani hidup. Dan saya percaya setiap hari, setiap pagi kita terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, kita mengalami apa yang menjadi persekutuan kita dengan Tuhan ini, kita mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya, dan biarlah kita hidup di dalamnya, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bapak, terima kasih pagi ini, terima kasih buat anugerah-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu yang sederhana mengajar kami Tuhan, yang pertama bahwa kami harus memulai kehidupan kami setiap hari, setiap pagi dengan doa. Yang kedua, kami mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap hari, setiap pagi kami terus Tuhan hidup dalam ketaatan untuk kami melakukan kehendak-Mu lebih lagi. Dan tiga, kami percaya pada janji Tuhan bahwa setiap kami membangun kehidupan kami di pagi hari untuk mencari wajah Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, pengharapan untuk kami menghadapi setiap tantangan kesulitan kehidupan kami. Dan yang keempat, menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Terus kami Tuhan setiap hari, setiap pagi kami terkoneksi dengan Tuhan. Kami terus Tuhan terhubung dengan Engkau Allah yang hidup, yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa pagi ini, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Aktivitas apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, biar mendatangkan berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang kemudahan, kelancaran Tuhan berikan setiap kami. Kiranya pagi ini tangan-Mu terulur setiap kami, Engkau memberkati setiap kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis selalu Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permai. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami buka hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap mencari wajah Tuhan di pagi hari, tetap rindukan Dia dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, amin.